Oke, selamat malam, siang, pagi, ataupun sore kepada Bapak Ibu para jajaran direksi yang telah menyempatkan waktu menyimak pitch deck dari tim kami, tim 3 ini tentang eh, jadi kami telah membuat sebuah modul untuk memprediksi ukuran baju yang akan diimplementasikan kepada platform e-commerce Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan kami dari tim 3, saya sendiri adalah Muhammad Fahmi, kemudian ada rekan saya Muhammad Zidan Fadilah, lalu ada Andri Martin, ada Khalil Gibran, dan ada Renata Bella. Baik, eh, mungkin slide berikutnya, rekan Andi, silakan. Baik, pertama-tama kita address dulu pentingnya, kemudian juga problem dari platform e-commerce yang Bapak Ibu miliki. Yang pertama adalah pentingnya personalisasi dalam industri e-commerce. Jadi, sebagai langkah pertama, mari kita bahas mengapa personalisasi begitu penting dalam industri e-commerce saat ini. Di era di mana konsumen memiliki begitu banyak pilihan, memberikan pengalaman belanja yang personal dan relevan adalah kunci. Lalu, ini bukan tentang hanya menawarkan produk, tetapi juga tentang memahami kebutuhan unik dari setiap pelanggan. Dengan personalisasi yang tepat, kita dapat memastikan bahwa setiap interaksi dengan platform e-commerce kita dapat memberikan value lebih dari experience yang customer rasakan. Ya, baik. Tantangan yang kerap terjadi oleh yang dirasakan customer saat memilih baju secara online yaitu memilih ukuran yang tepat. Tanpa memiliki kesempatan untuk mencoba pakaian terlebih dahulu, konsumen bisa merasa sulit untuk menentukan ukuran yang benar-benar sesuai dengan tubuh mereka. Ini adalah masalah umum yang sering mengakibatkan pengalaman berbelanja menjadi kurang memuaskan. Baik, berikutnya yaitu dampak mungkin ini ya. Jadi yang pertama tadi resiko ukuran tidak sesuai saat baju telah tiba, lalu setiap merek juga memiliki standar ukuran yang unik. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir setiap merek memiliki ukuran S yang sama dengan merek yang lainnya. Jadi itu juga dapat memberikan rating buruk serta reputasi yang buruk bagi bisnis Bapak Ibu sekalian. Sementara tingkat retur barang yang tinggi dapat menghasilkan biaya tambahan seperti biaya pengiriman ulang dan biaya pengelolaan retur. Hal ini tentu banyak berpengaruh pada reputasi e-commerce, tapi juga secara finansial. Sekarang mari kita bahas solusi yang kami tawarkan. Dengan memanfaatkan teknologi machine learning, kami telah mengembangkan sistem cerdas yang dapat memprediksi ukuran pakaian sesuai berdasarkan tinggi badan, umur, dan berat badan konsumen. Ini adalah solusi yang dapat membantu mengatasi eh, tantangan memilih ukuran pakaian secara online. Dengan pendekatan ini, kami yakin dapat memberikan pengalaman belanja yang lebih personal dan efisien bagi konsumen platform e-commerce Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat rekan saya Fahmi yang sudah menjelaskan mengenai problem bisnisnya. Saya akan menjelaskan mengenai dataset yang ada, yang mana dataset tersebut akan kita siapkan untuk menjadi model machine learning atau yang akan kita implementasikan pada sistem cerdas yang kita evaluasi lebih lanjut untuk kita deployment. Mungkin bisa di next. Oke, ini adalah dataset yang kita punya. Bisa dilihat ada tiga kolom yaitu ada berat, umur, tinggi badan, dan juga ada kolom prediktornya itu adalah size. Jadi ada ukuran-ukuran baju itu ada XL, ada L, ada M, L, ada S, ada XS, ada double XL dan triple XL juga. Mungkin bisa di next. Selanjutnya untuk di modeling tersebut kita menggunakan neural network multi-layer perceptron dengan hidden layer sebanyak 3 buah yang terdiri dari 15 neuron pada hidden layer pertama, 25 neuron pada hidden layer kedua, dan 20 layer pada hidden layer ketiga dengan melakukan pengulangan training sebanyak 500 kali. Eh, Bisa di next untuk hasilnya. Oke, di sini kita mendapatkan akurasi sebesar 0,71749 sekian, atau bisa kita asumsikan sekitar 71% tingkat akurasi yang kita dapatkan.
dengan hasil eh, evaluasinya seperti berikut. Ada confusion matrix di mana bisa kita lihat persebaran dari prediksi yang sudah dibuat dari MLP classifier. Mungkin bisa di next selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rena. Selanjutnya itu ada 4 aspek deployment. Yang pertama itu ada integrasi plugin berlangganan. Untuk fungsionalitasnya itu menambah nilai bagi pelanggan dengan memberikan mereka alat tambahan untuk memilih ukuran pakaian yang sesuai. Yang kedua itu ada aplikasi pihak ketiga. Untuk platform e-commerce dapat memilih menggunakan atau tidak menggunakan layanan Anda sesuai kebutuhan mereka. Dan yang ketiga itu integrasi dengan API penyesuaian tingkat tinggi. Integrasi API memungkinkan tingkat penyesuaian yang lebih tinggi dan lebih tepat sesuai kebutuhan platform e-commerce. Dan yang keempat itu ada implementasi dengan kustomisasi. Integrasi dengan kustomisasi memungkinkan platform e-commerce untuk membangun solusi yang sangat terpisah sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, terima kasih Rena. Selanjutnya ada 5 elemen sistem cerdas yang akan saya sampaikan, yaitu berisi objektif, lalu experience, implementation, creation, dan orchestration. Untuk objektif, yaitu kita bertujuan untuk memberikan rekomendasi ukuran baju yang sesuai dengan spesifikasi tubuh konsumen. Dan experience, sistem akan mengajukan pertanyaan atau meminta input mengenai spesifikasi tubuh konsumen seperti tinggi badan, berat badan, lingkar dada, dan parameter tubuh lainnya. Seperti yang rekan saya sampaikan tadi, bahwa sistem kita terintegrasi dengan 4 instrumen, yaitu yang pertama kita mengimplementasi dengan integrasi dengan plugin berlangganan. Yang kedua, kita terintegrasi dengan aplikasi pihak ketiga. Dan yang ketiga, kita terintegrasi dengan API. Lalu yang keempat, kita mengimplementasi dengan dapat mengkustomisasi. Untuk creation, pembuatan kecerdasan ini melibatkan pengembangan model machine learning atau algoritma cerdas lainnya untuk memproses data konsumen dan menghasilkan rekomendasi ukuran baju. Baiklah, terima kasih Zidan. Di sini saya akan menjelaskan tentang orchestration, terciptanya flow interaksi yang seamless antar komponen sistem cerdas. Itu dengan ilustrasi orchestration, pembeli hanya dengan memasukkan tinggi badan, berat badan, dan umur. Sistem cerdas akan menampilkan baju yang sekiranya pas untuk dirinya, termasuk di summary. Yaitu ada pengembangan sistem cerdas dalam e-commerce, mode Neural Network MLP kelas Fisher dengan akurasi 71,56%. Nah, kami berhasil mengembangkan sistem cerdas dalam dunia e-commerce yang mampu meningkatkan pengalaman belanja pelanggan dan mengurangi kesalahan dalam mengukur pakaian. Setelah serangkaian eksperimen, Neural Network MLP kelas Fisher terbukti menjadi solusi terbaik dengan akurasi sekitar 71,56%. Model ini memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah umum di e-commerce, seperti pengukuran yang salah, yang pada gilirannya dapat menghemat waktu dan biaya bagi pelanggan, serta mengurangi pengembalian produk, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memberikan efisiensi kepada pelaku e-commerce. Kami sangat merekomendasikan integrasi model ini ke dalam infrastruktur e-commerce perusahaan sebagai solusi efektif dan inovatif untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, mengurangi biaya, dan meningkatkan keuntungan. Selain itu, model ini dapat diterapkan dalam berbagai aspek lain dari bisnis e-commerce, seperti manajemen inventaris, personalisasi, rekomendasi produk, dan analisis data pelanggan. Dengan investasi dalam kecerdasan buatan, perusahaan dapat mencapai efisiensi yang lebih besar dan tetap bersaing di era belanja online yang terus berkembang. Oke, terima kasih buat rekan-rekan saya yang sudah memaparkan hasil diskusi atau hasil diskusikan untuk diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekian paparan dari kami. Terima kasih.